من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai detik bulan Sya'ban yang mulia ini, di mana banyak tetangga, saudara, keluarga kita yang mereka berharap untuk bisa hidup dalam bulan suci Sya'ban, tetapi Allah sudah menjemput mereka di antaranya untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasul Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang maksum, tidak pernah mengerjakan dosa besar, bahkan dosa kecil pun tidak pernah beliau lakukan dalam kehidupannya. Beliau merupakan seorang insan pilihan yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beribadah dan solat sujud kepada Allah tidak mengenal ruang dan waktu. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, keluarga dan sahabat, teman kawan seperjuangan Nabi Muhammad yang telah memberikan sumbangsih terbaik mereka untuk Islam, agama yang kita cintai, sehingga Islam nyan urang Syi'lun ban Bandung hadir dalam relung hati kita bersama, disebabkan salah satu alasannya adalah karena perjuangan para sahabat, para tabi'ut tabi'in yang menyampaikan Islam kepada kita semua. Kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, dan melaki Allah Ta'ala ulama-ulama ketanya khususnya yang di Aceh, bergebi keberkahan umur, bergebi kesehatan li Allah Ta'ala untuk bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Yang luntuan pemulia, Imam Syekh masjid yang kita cintai, BKM, pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kamu pemulia, dan melaki Allah Ta'ala hadir gedanya uronyo sebagai agenda wajib bagi pribadi kita masing-masing. Semoga masjid ini menjadi saksi, satu waktu mereka akan bersaksi di hadapan Allah untuk meminta kepada kita semua dimasukkan dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang Syi'lun ban Bandung, Allah neken dalam surah dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Pemakna orang Syi'lun ban Bandung, telah lahirlah, telah nampaklah, zahara al-fasadu fil barri wal bahr, telah muncullah kerusakan di daratan, di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Kalimat yang singkat yang termaktub dalam surah Ar-Rum ayat 40 sanyo menjadi pesan penting bagi kita nyoban Bandung orang Syi'lun. Bagaimana fenomena yang kita hadapi sekarang ini, kita merasakan kita terasa Bandung kiban pe tamita rezeki, kiban paceklik kondisi ekonomi yang sedang melanda dan menjakiti kehidupan kita semua. Musibah yang datang secara berenten dan beruntun terhadap negeri, terhadap tempat, terhadap wilayah yang kita sedang berada di dalamnya.
kadangkala dihadirkan banjir, kadangkala dihadirkan kemarau panjang, kadangkala dihadirkan gempa, dihadirkan angin puting beliung. Ini merupakan kerusakan yang dilakukan, disebabkan, yang muncul disebabkan oleh ulah tangan manusia. Dalam beberapa pendapat para mufassirin, kerusakan yang terjadi contohnya truh ia banjir. Kadangkala ada oknum-oknum manusia yang hadir di pepenguh utun, di koh bak kaye, sehingga banjir itu datang dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, kadangkala bebatuan yang berada di pegunungan mereka angkat dibawa ke daratan. Alhasil tidak ada lagi penopang dunia, sehingga Allah hadirkan musibah. Satu sektor pendapat para alim ulama, penyebab kerusakan yang terjadi di atas permukaan dunia ini diakibatkan oleh ulah tangan manusia yang congkak secara pandangan dunia. Namun para mufassirin sepakat, dan pendapat yang masyhur sekaligus pendapat notabene para mufassirin, makna zaharul fasadu fil barri wal bahr disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli. Maksudnya katruh cobaan kerusakan di daratan, di lautan, kiban mepom tengku ai al-qifari biqahtil matar, truh kuang dengan puntung ujian. Tajak ulang kadangkala leh tapula pade hanjit panen kejut hansip dan hana irigasi. Mungkin di tempat kita belum hadir hal tersebut, tapi waktu takalon di wilayah lon di Nisam kadangkala na blang-blang hanjit le gemuk karena hansip Ada tempat-tempat yang dulunya panen siton duaga, panen pada siton duaga, bagi orang yang gemublang senang hatinya. Tetapi hari ini blang-blang yang kadangkala hana le gejak mengepermuntan. Waktu tanya tengku kejut hana nejak ublang le hana tengku blang tu kedroi hana pat harap irigasi. Ini merupakan malapetaka yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Pakon bima kasabat aidin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Tidak hanya karena mereka ikrok gunung, kan karena hanya manusia di pepenguh utun, tetapi alasan terkuat para mufassirin menyampaikan bahwa minal ma'asi, disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk negeri sehingga Allah murka kegetanya. Dalam tafsir Jalalain menan nepegah, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disampaikan oleh Imam Ismail. Beliau menyampaikan, man asallaha fil ard, orang yang maksiat kepada Allah di dunia, faqad afsada fil ard, mereka akan merusak dunia ini. Lianna, karena salahal ardi was sama' bitta'ah, jeroh bumonyo, jeroh nanggronyo, dengan sebab taat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Bughawi juga menyampaikan makna bima kasabat aidin nas, dengan sebab ulah tangan manusia yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, ai bisyukmi zunubihim, dengan sebab letat-tat, dengan sebab tat-tat dosa-dosa yang dipubut oleh manusia. Berarti kesimpulan secara gamblang, silapi yang paling harus kita yakini adalah musibah dan malapetaka, kekurangan dan kerusakan yang terjadi di atas permukaan dunia ini, baik itu banjir, angin puting beliung, gempa bumi, kuang yang berkepanjangan, krisis ekonomi, penyebabnya adalah maksiat yang dilakukan oleh manusia. Yang tinggal tanya tu naruh tanya dalam hana mampu tanya terjamin bahawa draw teglih lagi Nabi. Artinya semakin banyak kemaksiatan secara tidak langsung, semakin banyak pula musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Urangnya orang mekat kadang-kala cula calo dari bengah sampai teput, tapi peng hanajit kebut getan unahun gepelih engkut kenang penyakit udeng kenang penyakit merah,
Gejau belang pula padi kadang-kala terus kuung, terus banjir ataupun terus kenang hama wereng sehingga padi hanjit panen. Gemuk si amah merempok padi si guncah. Ini merupakan musibah, kerusakan yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala puatra penyebab paling raya maksiat yang gedanya buat. Manakala nuranya orang syi'lun menyajamun perbezaan memang signifikan orang jakbut kala orangnya, tetapi kemaksiatan di Aceh makin meningkat. Le orang jakbut, orang maksiat juga melempah jai. Cita kalan waktu dikumandangkan hayya 'ala salah di masjid, padumro orang yang hadir di masjid ke sembahyang. Oh tengku hana ke jamaah, kadang-kala waktu kalan bak kedai kopi dari pun jempoh 12 tanpa tu waktu asa geduk ngerakan-rakan lewat waktu sembahyang. Bukankah meninggalkan solat itu merupakan kemaksiatan sehingga Allah hadirkan musibah dalam hidup tanya. Bara orang syik lun pegah karena haid lun tunati lun. Tema orangnya rencana kena pegah masalah bulan Sya'ban, tetapi haid tunati lun. Jamun ke pegah oleh Nabi sabuh masa akan terus kondisi tijut pebut maksiat di tengah khalayak ramai. Babak jalan di tijut mezina. Orangnya katrok perkaranya wace. Dikirim sabuh video le kawan-kawan na oknum yang berada di pesisir pantai di pebut maksiat di mezina. Ke mezina biasa. Tapi mezina layaknya hubungan suami istri. Siapa mereka? Anak tanya di Aceh. Pegah tu orangnya awak barat yang menzina secara terang-terangan, pukul yang terjadi di Aceh. Maka ini merupakan satu hal yang harus kita pahami. Letat anak-anak kita yang terjangkiti dengan kemaksiatan. Hanai turi le Tuhan orang Syi'lun Bandung. Waktu kita sampaikan orangnya kan karena angkut taufik perletenar kan, tapi hati ikli. Kiban cara bangsa terlebih di atas rungdunya yang masa Iskandar Muda dulunya dikenal di seluruh dunia bahawa Islamnya jero, bahkan seorang ulama yang kuburnya diagungkan oleh orang sampai hari ini, Malik As-Saleh. Tanpa orangnya mentengna orang yang muliakan beliau. Tanya Islam pertama hadir ke Aceh, Indonesia. Islam pertama, kerajaan terkuat Islam pertama adalah di Aceh. Tapi hoka bangsa Acehnya nuronyo gebinan lele dunia dikenal dengan serambi Mekah, serama Mekah, kiban kang Islam di Mekah, orangnya kang di Aceh jamun. Tetapi orangnya menyatakan kagada serama, kagada Mekah tinggal serama tok rengsi. Orang tinggal sembahyang makin le, haid tapi leung, haid tak lipat jarau. Seandainya orang sadar akan melakukan kewajibannya, yaitu menunaikan ibadah solat di masjid, maka masjid yang mulianya di kecamatan Tanah Pasirnya penuh orang lagi semayang Jumat ataupun semayang Roraya. Tapi wate limang bah wate jamaah yang nahanai mumsyik dengan padumro pengurus. Ini fenomena yang kita lihat tidak hanya di tempat kita, di Aceh Utara, di Aceh pada khususnya, bahkan di Indonesia. Makin nuro, makin le maksiat yang dilakukan oleh penduduk kita. Mak cakap urung Syi'lun. Lagi masa dalam liburan padum bulan yang kau likut, hotel pri. Kena beredar sebuah kabar bahawa padum dro pasangan yang ingin meen ke di tempat yang lepi, golong kawin tapi laki sabuh rumah bertempat dua. Olehnya cerita anak muda di sebuah kampus sampaikan kepada kami dengan berderai air matanya. Kebetulan murid lun ipegah abi cukup berat ke maksiat jino kiban ngan lung di kampus dibedah diberangkat untuk liburan. Ijak dua boh motor, sabuh motor agam, sabuh motor ineng. Kiban cara terus kedih pada tempat liburan tengah malam digantau posisi. Sabuh kemah-kemah dua. Mahana ikatan resmi itu bukan mahram mereka melakukan kemaksiatan. Itu yang dilakukan oleh anak-anak gedanya. Waktu tak tengok sengkak nafas, tak tarik nafas panjang. Tapi ini problema yang terjadi di tengah masyarakat. Haik tengku punya tegedi penceramahnya sampaikan tidra wagu. Haik tengku punya tegedi urung malimnya gepegah tidra pulang urung malim jino dikun melungkop ke piyah, ngop ke piyah ikun ke urung malim.
Ini merupakan fenomena yang terjadi di tengah kita. Wajar menyorongnya kepada Hempu Taufik minta rezeki hanam hana litruh lagi mekesut tak bedah katanya bedah urang drone nemekat hantuk li wasi lagi pegah lagi gejanjikan lagi jamun masa Iskandar Muda pakon karena kemaksiatan sudah merajalela dalam kehidupan kita. Ingat urang Siklun Bandung menyorongnya hana tim cegah kemungkarat kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara katanya, tetangga kita, keluarga kita, orang-orang yang berada di sekeliling kita. Puatra dijanjikan oleh Allah dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnah, buya ligata terhadap fitnah. Disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir kun Imam Sayyidina Ali, makna fitnah hinan al-azab wal uqubah, artinya malapetaka dan musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala kepoya tetengku, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, han gejuk musibahnya kepada orang pebut maksib saja, han gejuk musibahnya kepada orang pebut balim mentang. Tetapi siapapun yang berada di sekeliling mereka, jika kemaksiatan itu tidak ditanggulangi, maka akan gejuk musibah ni Allah Ta'ala. Dah contoh tsunami 2004 yang jadi contoh paling raya katanya. Orang tengah sujud dalam masjid email ia tsunami. Orang malim cukup le meninggal dunia. Para santri sangat banyak meninggal dunia. Kenapa? Karena orang yang maksiat watenya di Aceh di satu tempat, sehingga orang-orang yang taat pun ikut kenang musibah yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Maka orangnya ne bedah ne wa bak masjid ne pegah. Menyati kedina orang samping rumah don mantang ke mezina piuh mezina tengku metua kejut. Baik nak tolong mesti kun jut baik lu nak tu draw ni baik ni duit gampungnya karena waktu gejuk musibahkan ke draw ni mantang. Kamu yang sujud di masjid juga kena, kamu yang ibadah juga kena, kamu yang taat kepada Allah juga kena. Kepada orang-orang yang mantang sibuk dengan sabu-sabu, dengan judinya, sampaikan piuh maksiat tengku metua, piuh maksiat adun metua kejut baik nak tolong menyegetik dalam neraka long yang getik butoi memang menyegetik dalam neraka drone yang akan getik dalam neraka. Tapi ni ingat, oh gejuk musibah li Allah Ta'ala, rumah long juga kena, keluarga long juga kena, yang taat kepada Allah, yang menyembah Allah. Maka orangnya orang Siklun suah li katanya tak bedah tak pegah bak orang-orang yang mantang pubut maksud piuh tubuh mutuah karena dunia hanya sementara. Yang selanjutnya Nabi sampaikan, man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadi, menyatakan kemaksiatan cegahlah dengan tanganmu. So yang punya wewenang dalam kampung, na para gesi, na camat, na bupati, na gubernur, bahkan sampai pada level presiden, dengan kebijakannya akan mampu menertibkan sebuah wilayah. Menyatanya na jabatan gesi kampung, cok kebijakan-kebijakan yang pro kepada Islam. Mugrib hanjitna nekmit yang wet harus terus bak majlis taklim. Menyata kedina orang pakai ilmu puntung lam gampung beri hukuman sosial supaya ada perubahan dalam kehidupan kampung katanya yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyahai dengan tubuh, dengan jarau, dengan lidah. Han dengan lidah, dengan hati benci kepada maksiat adalah dengan hati merupakan iman yang paling lima disampaikan li Nabi Muhammad. Olehnya sebagai solusi menyertanya taubat, taat dan beriman kepada Allah Ta'ala, dijanjikan dalam surah Al-A'raf, lafatahna alaihim barakat, akan gepetruk rezeki dari langit dan geputimuh dari bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan. Menyena kalimat yang kurang berkenan, keruk bacut karena sayang terhadap agama, tidak mampu kita melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yang makin makin berat kepubut maksiat. Dan melakai orang yang di kemasjidan kecamatan Tanah Pasirnya adalah orang yang sujud yang tahu kepada Allah Ta'ala, yang pejiuh maksiat, pubut ma'ruf, tegah kemungkaran. Amin amin ya rabbal alamin.